Ya, Shalom Callers, dimanapun Anda berada malam hari ini. Sebuah sukacita yang besar bagi saya untuk menyapa Callers dimanapun Anda berada. Ya, saya sungguh bersukacita kalau setiap hari boleh menyapa saudara dan memastikan saudara tetap tinggal dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, call malam ini kita sebut sebagai kita online lagi adalah sebuah bentuk sapaan gembala kepada callers dimanapun berada untuk memastikan setiap jemaat terhubung dan setiap jemaat menikmati nutrisi firman setiap hari untuk kekuatan dalam kehidupannya. Hari ini kita akan bahas tentang tema yang menarik. Apa Gus? Konsekuensi sebagai bait Allah, yaitu penyembahan dan persembahan. Ya. Namun sebelum kita bahas tema ini, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang luar biasa. Bapa Engkau Setia, dinyanyikan oleh Iren Patricia, luar biasa akan memberkati kita semua. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, nyaman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya, pujian yang saya percaya menjamah hati kita semua. Mungkin sebagian kita ketika mendengar pujian ini ada rasa haru dan bangga bahwa kita punya Allah yang setia dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dan dalam segala musim yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, malam hari ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita akan berbincang banyak dengan Pak Pendeta Agus Sunario berkaitan dengan konsekuensi sebagai bait Allah. Ya, nah hari ini kita akan dengar penjelasan pemaparan firman yang luar biasa. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu di rumah siapkan catatan untuk memberikan catatan-catatan khotbah kita, dan kalau perlu juga nanti bisa ulang di Facebook saudara, atau nanti saya kirimkan link YouTube-nya sehingga bisa nonton di YouTube. Dan kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di komen, nanti kita bisa jawab mungkin di akhir acara atau mungkin secara online ya. Mari kita akan bahas tentang konsekuensi sebagai bait Allah. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi sebagai bait Allah ini, yang tema yang diangkat oleh Bagus malam hari ini? Baik, setiap kita memiliki sebuah panggilan atau apapun juga, maka kita memiliki konsekuensi. Kalau kita sebagai pelajar tentu konsekuensinya harus belajar, harus bayar SPP. Sebagai pendeta kita juga harus banyak belajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu melayani dan lain sebagainya. Demikian juga ketika kita menjadi bait Allah sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, Alkitab mencatat begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Di sesi pertama saya sudah sampaikan bahwa salah satu konsekuensi dari menjadi bait Allah adalah kita harus menjadi orang yang membangun tubuh Kristus, karena tubuh Kristus tidak boleh terpecah-pecah. Entah itu nabi, rasul, gembala, dan lain sebagainya tidak boleh berjalan masing-masing, tetapi justru harus berjalan bersama-sama. Jadi tidak boleh ada kumpulan nabi saja, rasul saja, gembala saja, penginjil saja, tidak boleh. Tetapi harus setia pada gereja lokal, karena setiap jawatan itu harus bareng-bareng bersama membangun tubuh Kristus. Makanya harus setia dengan gereja lokal. Itu kemarin Pak yang saya sampaikan. Makanya ada konsekuensinya. Nah, yang sekarang yang mau saya sampaikan adalah temanya konsekuensi sebagai bait Allah. Subtemanya adalah penyembahan dan persembahan. Fungsi utama bait Allah, kalau kita lihat baik dalam PL ataupun PB, itu sebenarnya kan adalah rumah penyembahan dan rumah persembahan. Jadi di situ orang menyembah, tapi di situ juga orang memberi persembahan. Nah, kata menyembah sendiri kan pertama kali disebut dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kelima, ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Saya bacakan Kejadian pasal 22 ayat 5, kata worship pertama kali dipakai di dalam Alkitab. Kejadian 22 ayat 5 mengatakan begini,
tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham berkata kepada kedua orang muda yang bersamanya, tinggallah di sini dengan keledai itu. Jadi hal yang saya sampaikan pertama sekali lagi bahwa konsekuensi sebagai bait Allah adalah kita tidak bisa membedakan penyembahan dan persembahan. Dua-duanya harus berjalan bersama. Wow, saya rasa berkenaan dengan persembahan ini tema yang sangat sensitif ya Pak Pendeta Betul, ya. betul. Tapi kenapa Pak Pendeta berani bahwa konsekuensi kita sebagai bait Allah justru bukan hanya penyembahan tetapi juga persembahan. Nah itu dia. Saya pendeta yang Pak Gembala juga tahu hampir jarang saya berbicara tentang persembahan karena saya bukan anti atau alergi, tetapi memang kita sebagai gembala apalagi mesti hati-hati karena banyak orang yang tidak menyukai perkataan ini. Tetapi bagaimanapun juga gereja harus lakukan itu. Nah, penyembahan dan persembahan tidak bisa dipisahkan sekali lagi. Karena sebagai orang yang percaya seharusnya kita lebih mengasihi sang pemberi dibanding dengan pemberiannya. Contohnya saudara, Kain dan Habil itu ketika datang menyembah itu membawa persembahan. Terus kemudian di ayat yang barusan kita baca tadi, Abraham pertama kali mengatakan atau memakai kata worship juga ketika mempersembahkan Ishak. Kita ingat orang Majus mau menyembah Yesus mesti bawa emas, kemenyan, dan mur. Janda miskin, meskipun miskin, tetap datang ke rumah Allah dengan membawa 2 peser sesuai yang dia miliki. Bahkan ada seorang pelacur kelas kakap mungkin yang namanya Maria Magdalena yang kemudian disebut-sebut menjadi salah satu murid Kristus, adalah ketika dia pun juga mau datang kepada Kristus, mau menyembah juga harus membawa minyak narwastu. Nah masalahnya itu tadi. Masalahnya adalah setiap persembahan itu kan selalu ada yang menentang, Pak. Sekali lagi, setiap persembahan selalu ada yang menentang. Iya, Habil. seperti Yudas ya. Ya betul. Nah Habil, yang menentang siapa? Kain. Kain. Terus Abraham, yang menentang siapa Pak? Sarah, istrinya. Sampai-sampai kalau Pak Mesak beberapa kali sampaikan khotbah, Sarah setelah tahu anaknya mau dikorbanin kan kemudian mereka bisa ranjang, Pak. Iya. Betul ya? Iya. Itu yang nentang istrinya sendiri, Sarah. Orang Majus yang nentang Herodes dengan pemimpin-pemimpin ahli Taurat dan lain sebagainya. Ketika seorang tamu agung datang ke dalam sebuah kerajaan, biasanya kalau kerajaan itu bersahabat, maka dia akan didukung apa yang menjadi kebutuhannya. Yang terjadi malah Herodes ngomong begini, cari, kalau sudah ketemu, tolong nanti lapor sama saya. Jadi tamu agung ini kan kalau dalam teologi kita, hamba-hamba Tuhan sering menyampaikan bahwa orang Majus ini kan orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang terhormat di Persia dengan agama Majusi itu datang ke Yerusalem untuk mencari anak itu. Artinya seharusnya ketika menerima tamu agung mereka didukung, tetapi ternyata tidak. Maria yang menjadi penentangnya justru murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya ya. Mereka berkata seperti ini loh, minyak narwastu itu daripada diboroskan, kan lebih baik dijual dan kemudian bisa dibagikan hasilnya kepada banyak orang. Nah sebenarnya yang jadi persoalan apa sih? Yang jadi persoalan sebenarnya karena ada kepentingan di situ. Maksudnya gimana tuh Pak? Herodes punya kepentingan. Dia tidak mau kepentingannya dirusak karena ada raja baru. Sarah kepentingannya dirusak karena dia berpikir kalau sampai terjadi satu-satu anaknya dia akan hilang. Kain jelas dia sampai membunuh Habil. Lalu kemudian Maria yang ngomong itu kan juga banyak ngomong kan si Yudas yang kita tahu bagaimana karakternya dalam Alkitab. Jadi ada kepentingan. Nah zaman sekarang kan juga ada penentang-penentang seperti itu. Sekali lagi, bagus siap nih ya. Makanya ini pergumulan saya ketika tadi dari kemarin saya mempersiapkan ini. Dengan alasan kondisi seperti hari ini, kenapa tidak dipakai yang lebih bermanfaat saja dibanding dibawa
sebagai persembahan dalam gereja. Dan saya bersyukur tadi malam Pak Pendeta Domingus Foni sudah menyampaikan sesuatu yang mungkin Pak Mesak bisa ingat apa yang disampaikan Pak Domingus Foni. Iya, yang pertama untuk hidup diberkati, yang pertama mesti taat. Hmm. Yang kedua tidak boleh serakah. Yang ketiga tidak boleh dendam. Ya. Yang keempat malu-malu nyebutnya dia ngasih perpuluhan. Enggak, maksudnya kondisi ini. Oke. Jadi jangan mengubah kebenaran oleh karena keadaan. Betul. Tapi rubahlah keadaan oleh kebenaran. Iya, itu yang saya maksud. Jadi Pak Pendeta Domingus Foni dan Pak Mesak sudah sampaikan, jangan mengubah kebenaran karena keadaan. Dan sebaiknya justru kebenaran itu yang akan mengubah keadaan. Sekali lagi, banyak orang berbicara demi atau lebih bermanfaat. Tetapi kebenaran tidak dapat kita rubah. Nah, saya diajak dengan satu kelompok grup namanya Teologia Sonari. Dan dia ngajak gabung saya. Tetapi saya melihat dia banyak memperkatai terutama hamba-hamba Tuhan dari kelompok karismatik Pentakosta maksud saya, hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau ada orang atau hamba Tuhan yang mulai bicara masalah persembahan atau masalah uang. Dicaplah sebagai pendeta mata duitan, pendeta yang mencari keuntungan. Saya tahu ada juga pendeta, memang dalam kenyataannya ada pendeta yang seperti itu. Karena bukan hanya dalam kegiatan gereja nih, kegiatan sosial apapun juga selalu ada celah yang dimanfaatkan. Saya tahu. Tapi kalau pemerintah bilang itu oknum, Pak Pendeta, oknum. Nah, tetapi jangan lupa Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hamba Tuhan memiliki sebuah tanggung jawab untuk jemaat diberkati. Salah satu kunci jemaat diberkati adalah berilah, maka akan diberi. Ketika hamba Tuhan atau pendeta berhenti mengajar memberi, maka sebenarnya pendeta itu sedang bertanggung jawab apabila jemaatnya tidak diberkati oleh Tuhan. Bahkan ada orang yang ngomong begini Pak Pendeta, yang penting kita ke gereja itu sebenarnya kan Tuhan tidak melihat persembahan kita tapi hati kita. Hati kita mesti sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Saya sangat setuju. Yang penting hati kita bawa kepada Tuhan. Tapi Lukas 12 ayat 34 kan mengatakan seperti ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga ada. Nah, bagaimana kita bicara masalah kita membawa hati, tapi kita nyimpen harta kita. Contohnya, kalau Bapak Ibu punya motor atau mobil baru, lalu kemudian mobil atau motor itu diparkir di jalan raya, sementara Bapak Ibu bertamu, jangan ngomong beribadah lah ya, bertamu di rumah seseorang, pasti pikirannya nggak tenang. Jangan-jangan. Nah, kata-kata jangan-jangan ini yang kemudian menunjukkan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kadang-kadang kita berpikir kita mesti membawa hati kita kepada Tuhan. Yes, saya sangat sepakat. Tetapi sekali lagi, Lukas 12 ayat 34 berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Jadi baik persembahan maupun penyembahan sebenarnya memiliki dasar yang sama. Respon kita terhadap perbuatan dan kasih setia Tuhan kepada kita. Ya. Jadi ternyata hari ini kita dapat pembelajaran yang luar biasa, Kolers, bahwa persembahan itu menjadi sesuatu yang paralel dengan penyembahan kita. Ya, karena kenapa? Karena yang namanya bait Allah fungsinya tempat untuk penyembahan dan persembahan. Ya. Betul Pak. Nah, oleh sebab itu hari ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya fokus kepada satu sisi saja, berarti ya Pak ya. Iya, betul. Artinya bukan hanya persembahan untuk supaya kita diberkati tanpa kita melakukan penyembahan. Betul Pak. Bahkan kalau saya pernah bilang penyembahan itu penyembuhan daripada kesombongan kita. Artinya kita jadi mezbah yang luar biasa yang menyenangkan hati Tuhan, begitu ya. Nah, kira-kira hari ini sedang marak Pak Pendeta mengenai persembahan adalah beberapa situasional kita yang kita hadapi. Semalam sempat saya tanya sama Pak Domingus dan sempat disinggung sedikit. Hari-hari ini ada sebuah dalam tanda petik
sikap yang permisif dari gereja yang mengajarkan ya boleh persembahan itu, perpuluhan itu ditunda dulu lah sampai COVID-19 ini selesai. Yang penting uang itu digunakan dulu untuk kebutuhan hidup. Apakah itu paralel dengan beberapa firman Tuhan seperti janda yang miskin di Sarfat, yang punya segenggam tepung, yang sekali makan dia mati. Kenapa dia harus persembahkan dulu? Nah, kira-kira penjabaran Pak Agus malam hari ini seperti apa supaya Kolors bisa menangkap sebuah kebenaran dan menghidupi kebenaran itu? Kebanyakan kita ini berpikir tentang wajib dan tidak wajib, tentang harus dan tidak harus, sehingga persembahan seperti persepuluhan, persembahan syukur, segala macam itu kemudian menjadi polemik di dalam gereja. Sebenarnya ketika kita memiliki rasa bersyukur kepada Tuhan, karena kita mengenal Tuhan, maka kemudian baik itu penyembahan maupun persembahan itu menjadi sebuah dorongan dari niat hati dan itu bersifat personal, Pak, pribadi. Jadi begini maksudnya. Banyak orang berdebat kalau tidak ngasih persepuluhan nanti berdosa, kamu mencuri milik Tuhan dan sebagainya seperti itu kan. Tapi bagi saya sebenarnya kalau kita mengenal Tuhan, itu yang ada di pikiran kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Saudara ngasih persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Lakukan. Jadi ketika saudara melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan karena mengenal Tuhan, maka kita memiliki sebuah iman bahwa Injil adalah kekuatan orang percaya dan iman menjadi jaminan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, banyak perdebatan ini perpuluhan sebaiknya dibawa ke gereja atau untuk makan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya persembahan itu tergantung dari niat hati kita dan pribadi kita mau menyenangkan Tuhan atau tidak. Itu saja sebenarnya, Pak. Oke, ada pertanyaan yang menarik nih Pak Pendeta. Ada satu komen yang memberikan pertanyaan buat kita. Mungkin Pak Pendeta bisa memberikan pencerahan. Ada kalimat dalam ayat Alkitab kita, berilah maka kamu akan diberi. Nah pertanyaannya, konsekuensinya arti beri itu apakah pada siapa saja? Bukan harus pada gereja atau pendeta saja kan? Maksudnya gitu. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Jadi Alkitab memang tidak mencatat bahwa memberi itu harus kepada gereja. Betul, betul sekali. Jadi Alkitab juga mencatat, kalau kamu menghormati atau menerima seorang rasul, maka kamu terima rasul, berkat rasul. Menerima seorang sebagai nabi, maka kamu terima berkat nabi. Maka ketika saudara memberi persembahan kemanapun, maka Tuhan pasti, hukumnya pasti. Barang siapa menabur pasti menuai, itu sudah pasti. Cuma yang jadi persoalan adalah seringkali kita ini menabur, buru-buru, pengen menuai, itu yang salah. Jadi kalau menabur saja, karena Alkitab mencatat, menunggu dengan sabar sampai masanya menuai. Nah sekarang yang jadi persoalan adalah apakah harus kepada gereja atau tidak? Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah pengajaran yang menurut saya sangat baik. Tuhan ngomong seperti ini, beri kepada pemerintah apa yang menjadi hak pemerintah, beri kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Artinya, saudara mau ngasih ke siapa saja bebas. Tetapi kalau saudara sebagai domba dalam gereja, berilah haknya gereja. Woi, ini kemerdekaan buat pendeta-pendeta ya. Sekali lagi saya mau sampaikan kalau saudara memberi, sekali lagi, hukum Alkitab sudah sangat jelas. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Saudara memberikan berkat kepada orang-orang yang di penjara, saudara akan terima berkatnya. Saudara memberi berkat kepada gereja di luar sana, saudara akan terima berkatnya. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sangat-sangat mudah kita pahami. Berilah haknya kepada siapa dia harus menerima. Oke, luar biasa ya. Hari ini kita mendapatkan sebuah pengajaran yang menurut saya cukup tidak mudah untuk disampaikan, karena kalau gereja, hamba Tuhan bicara masalah persembahan, ada orang-orang tertentu yang memiliki langsung sikap yang agak apatis ya. Tapi hari ini kita diajarkan sebagai bait Allah itu harus menjadi rumah penyembahan sekaligus juga rumah persembahan. Karena memang bait Allah itu fungsinya, itu dua fungsi itu harus ada. Dan hari ini kita diajarkan bahwa
ketika kita memberi kepada siapapun juga ada upahnya. Jadi kalau kita memberi minum kepada seorang nabi, maka upah nabi yang kita dapatkan. Iya, betul, Pak. Kalau kita memberi minum kepada seorang rasul istilahnya, kita mendapat upah seorang rasul. Kalau kita memberi kepada orang miskin, berarti kita juga upahnya dari orang miskin itu. Kalau kita memberi kepada Allah, kita mendapatkan upah dari Allah. Begitu Iya, ya betul, Pak betul, Pendeta Pak. ya. Iya. Jadi hari ini pastikan kita menjadi orang-orang yang punya hati untuk memberi ya. Bagaimana kita diajar Tuhan untuk memperhatikan orang-orang miskin juga. Nah, makanya saya pikir saya sedang persiapkan satu materi untuk call siang hari, 7 series juga Pak Pendeta tentang the power of giving ya. Salah satunya adalah kuasa memberi itu seperti Habel. Bagaimana Habel itu memberi tanpa mengharapkan apa-apa ya. Nanti kita akan pelajari beberapa waktu. Saya bisa kemudian, nambah sedikit, Pak ya? Ya, silakan Pak Pendeta. Nah, sebenarnya ketika seorang bicara masalah penyembahan atau persembahan, itu kan ketika seseorang merasakan kesetiaan Allah, maka dia tidak akan larut dengan pernyataan orang lain. Sekali lagi, ketika seseorang merasakan kesetiaan Allah, maka dia tidak akan larut dengan pernyataan orang lain. Satu saat saya konseling, Hilsa dan Diana, Pak, dua-duanya kerja. Lalu di situ ada satu orang yang, saya tahu dia juga seorang pekerja. Dan di situ salah satu materinya adalah ketika bagaimana seorang istri tunduk kepada suami, melayani suami. Diana kan kerja. Maaf saya sebut nama Anda kalau ada Anda menonton Diana dan Hilsa ya. Hilsa kerja, Diana kerja. Lalu ketika Hilsa sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai suami yang memang layak dilayani oleh istri, lalu kemudian seandainya Diana pulang, dia capek, kemudian dia berkata, orang ketiga ini berkata, kan dia capek Pak. Mestinya bisa memahami. Tetapi yang namanya mengasihi, ketika badan kita capek seperti apapun, ini yang pacaran pernah mengalami ini, dia tidak akan dibatasi oleh rasa capeknya itu. Contohnya orang yang suka dengan durian, orang ngomong apa saja tentang durian dikejar Pak. Orang yang suka dengan pete, ini baru kejadian di gereja ini masalahnya. Orang ngomong apa saja, hampir terjadi perpecahan dalam gereja gara-gara pete. Dia akan cari celah agar bisa makan pete. Nah, jadi yang paling penting adalah akrablah dengan Allahmu. Maka saudara tidak akan terpengaruh dengan perkataan apapun orang lain berkata. Menyembah dan persembahan menjadi sebuah kesatuan kalau saudara adalah bait Allah. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa ya. Baik, kita akan berdoa secara khusus buat firman kita dengar hari ini. Kita berdoa agar Tuhan yang mengerjakan setiap firman dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bersyukur karena Tuhan terus pelihara kami dengan setiap kebenaran yang akan mengkuliti kedagingan kami. Ketika kami belajar bahwa kami adalah bait Allah, berarti itu menjadi rumah penyembahan di mana ada mezbah yang kami bakar, ada keagungan yang kami berikan, ada rasa tunduk dan taat yang kami nyatakan kepada Tuhan. Tetapi bait Allah juga bukan hanya sekedar rumah penyembahan, tetapi rumah persembahan di mana kami anak-anak Tuhan belajar bagaimana kami menghormati Tuhan dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami punya, karena kami tahu Engkau layak menerima segala sesuatu dari apa yang kami miliki ya Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Agus yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Biar ini menjadi nutrisi yang baik bagi jemaat Tuhan, baik callers. Ada kalanya mungkin nutrisi yang baik adalah pil yang pahit untuk menyembuhkan kami. Sehingga kami percaya firman Tuhan, kehidupan kami diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapak. Biarlah setiap callers yang menyaksikan acara ini, bahkan yang memberikan pertanyaan lewat komentar malam hari ini, semua diteguhkan oleh apa yang kami dengar dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa besok masih ada seri 7 series Sengat Maut Kepahitan untuk siang hari, dan malam hari kita akan berjumpa dengan Boksu Pendeta Hamba Tuhan Pak Timotius Hermawan ya. Sampai besok ya, Tuhan berkati kita semua. Kingdom of love, kingdom of love, we stand together in Christ unity.